Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم إلى يوم القيامة. أما بعد، فقد قال في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: كل نفس ذائقة الموت فإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Hadirin muliakan Allah SWT, manusia yang paling beruntung di dunia ini dan di akhirat adalah manusia yang mendapatkan hidayah, kemudian menjadi asbab hidayah buat orang lain. Itulah kehidupan orang-orang yang mulia, para nabi, para rasul, para sahabat, para ulama-ulama, para aulia. Kehidupan orang-orang yang diridhai oleh Allah, mendapatkan hidayah dan jadi asbab hidayah buat orang lain. Itulah yang kita minta setiap hari waktu sholat. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, bimbinglah kami, tuntunlah kami ke jalan yang lurus. Diihdina itu maknanya tuntunlah, bimbinglah. Ini makna yang paling tepat. Bukan tunjukilah, tidak, bimbinglah, tuntunlah. Karena maknanya ihdina itu dalam kitab-kitab tafsir itu hidayatut taufiq, menunjukkan kemudian ditolong sampai tempat tujuan. Itu namanya ihdina. Maka terjemahnya yang paling mudah, bimbinglah kami, tuntunlah kami ya Allah. Kami semua. Kami siapa? Ya diri kami, keluarga kami, masyarakat kami, ahli masjid kami, anak cucu kami, umat Islam semuanya. Tinggal yang sholat itu siapa? Kalau yang sholat itu yang cuman memikirkan dirinya sendiri, ya ihdina, tunjukilah saya sendiri. Kalau dia ini memikirkan umat, ya ihdina, mendoakan umat. Maka berarti dia itu sholat telah berbuat baik kepada jutaan manusia. Ketika dia ihdina, tunjukilah kami semua ya Allah, seluruh umat kepada jalan yang lurus. Bimbinglah kami semua ya Allah ke jalan yang lurus.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Dijelaskan maksudnya minan nabiyyin, jalan hidupnya para nabi. Ya Allah, bimbinglah kami kepada jalan hidupnya para nabi. Dicita-cita setiap muslim itu hidup seperti hidupnya para nabi. Itu yang kita minta setiap sholat itu. Salah satu ciri khas kehidupan para nabi yaitu dapat hidayah dan jadi asbab hidayah kepada orang-orang lain. Ciri khas hidup para nabi memikirkan umat, bukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Bisa umpama orang itu sholat itu memahami apa yang dia minta, ihdinas siratal mustaqim, itu dia paham betul. Ya, habis sholat mesti mikir umat itu. Kalau ihdinas siratal mustaqimnya itu diterima oleh Allah, habis sholat mesti mikir umat, prihatin umat, doa untuk umat, bergerak untuk umat, berpikir untuk umat, menangis untuk umat, seperti kehidupan orang-orang mulia yaitu para nabi alaihi wassalatu wassalam. Wasiddiqin, kehidupan yang kedua yang harus kita ikuti, kehidupannya siddiqin, kehidupannya orang-orang yang betul-betul mantap imannya, tidak tergoyahkan dengan keadaan-keadaan dan suasana. Contohnya siddiqin ini adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dikasih gelar As-Siddiq, orang yang betul-betul mantap. Salah satu kemantapannya Sayyidina Abu Bakar itu ditunjukkan ketika Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat, terjadi guncangan-guncangan seluruh dunia Islam. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak guncang sedikit pun. Ketika orang-orang berpikir bagaimana jalan keluar, bagaimana jalan keluar, ini telah terjadi guncangan-guncangan seluruh dunia Islam. Maka Sayyidina Abu Bakar cuma mengatakan satu kalimah. Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan sakaratul maut, beliau pesan mengeluarkan jamaahnya Usamah. Ini yang belum kita kerjakan. Semua amalan Nabi masih kita kerjakan semua. Satu tok yang tidak kita kerjakan. Ini masalahnya. Ini kemantapannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Keadaan berubah, tapi keyakinannya tidak berubah. Jalan satu-satunya untuk menyelesaikan masalah hanyalah menyempurnakan perintah-perintah Rasulullah SAW, menyempurnakan, mengamalkan pesen-pesennya Rasulullah SAW. Nggak ada jalan lain. Maka dalam keadaan hiruk pikuk tidak karu-karuan, jamaahnya Usamah dikeluarkan. Ketika jamaahnya Usamah keluar, tidak lama seluruh masalah selesai. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengatakan, sikap Abu Bakar yang demikian ini tidak goyang, tidak goyah, tidak berubah walaupun suasana berubah, dengan mengeluarkan jamaahnya Usama ibnu Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Pikir Abu Bakar yang demikian ini lebih baik daripada amalannya Umar seumur hidup dan keluarganya, katanya.
Ini kata Sayyidina Umar sendiri itu. Yaumun min Abi Bakar khairun min Umar wa Ali Umar. Seharinya Abu Bakar, ya ketika beliau dalam keadaan hiruk pikuk mengeluarkan zamannya Usamah, ini lebih baik dari Umar dan keluarganya Umar. Katanya Sayyidina Umar sendiri, malaikat. Maka ini adalah contohnya siddiqin. Begitu juga umat Islam sekarang ini. Telah datang masalah dari segala arah. Politik masalah, ekonomi masalah, kenakalan remaja masalah, ini masalah, ini masalah. 1001 masalah. Masalah berubah. Orang Islam, apa jalan keluarnya? Kerjakan apa yang dulu Rasulullah kerjakan. Ini jalan keluarnya, tidak ada jalan lain. Nah, kalau kita ini bersikap begitu itu tidak berubah karena suasana berubah, itu kita ini dapat warisannya siddiqin, mantep betul dengan agama ini. Suasana berubah, zaman berubah, tapi Allah tidak berubah. Yang berkuasa zaman dulu, yang berkuasa zaman sekarang sama aja. Hanya Allah saja. Maka jalan keluar untuk menghadapi masalah hanya satu, taat kepada Allah. Sudah. Perintah Allah itu apa dikerjakan, udah itu aja. Zaman berubah, Tuhan tidak berubah. Zaman sebelum ada zakat ini, setelah zakat ini, zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang, zaman setelah kiamat, yang berkuasa hanya satu, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka zaman dulu, zaman sekarang, zaman yang akan datang, zaman setelah kiamat, jalan keluar hanya satu, bila kita ini taat kepada Allah. Ini harus mantap betul. Kalau nggak mantap kita dibikin mainan oleh syaitan. Nah, ini lain nih masalahnya ini. Ini zaman modern ini, zaman roket, zaman bom atom, itu kan zaman onta. Zaman onta, zaman roket, zaman apa yang berkuasa hanya Allah. Sekarang ini pun tetap juga zaman unta, banyak unta. Kamu lihat di mana-mana. Di sana kebun binatang Malang banyak unta juga. Ini zaman unta juga sekarang ini. Yang kita minta itu supaya kita ini jadi orang siddiqin, mantap betul dengan agama ini. Orang yang mantap dengan agama inilah orang yang akan selamat dari fitnah-fitnah zaman. Akan datang suatu masa Dajjal keluar. Dunia semua dikuasai oleh Dajjal. Ekonomi dikuasai oleh Dajjal. Orang yang tidak ikut Dajjal nggak bisa makan. Bagaimana kira-kira kita kalau Dajjal keluar dan orang yang tidak ikut Dajjal nggak bisa makan? Kira-kira kita ini sikap kita gimana kira-kira? Ikut Dajjal apa tidak? Lu nggak bisa makan dah. Nah, jangan. Hei, tawajuh. Nah, sini menghadap sini ngaji. Ada orang liwat, ngelihat orang liwat. Nanti kalau Dajjal keluar kamu ikut duluan nanti. Iya, orang liwat biarlah lewat dia. Jangan biasa dong lewat. Tengok orang lewat, ngajinya ditinggalkan. Ini kalau nggak hati-hati bisa dimakan Dajjal kamu. Orang yang tidak ikut Dajjal nggak bisa makan. Nah, orang yang yakinnya kepada makanan, dah akan jadi muridnya Dajjal yang paling setia.
Para sahabat tanya, ya Rasulullah, bagaimana keadaan orang iman pada waktu itu? Nabi mengatakan orang iman pada waktu itu cukup baca tasbih sudah kenyang. Subhanallah, subhanallah, sudah kenyang. Maka kalau Dajjal keluar, kalau Dajjal keluar, ini doanya ini aja. Waktu itu kok kita pikir ekonomi, kita pikir makanan, oh langsung jadi muridnya Dajjal. Seluruh teknologi dikasihkan kepada Dajjal. Teknologi yang paling canggih diberikan kepada Dajjal. Dajjal kalau putar dunia sudah sampai, melebihi pesawat supersonik. Nah, orang yang kagum dengan teknologi langsung jadi murid pertamanya Dajjal. Sihir yang paling hebat Allah berikan kepada Dajjal pada waktu itu. Orang mati dibangunin sama Dajjal, bangun, 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 langsung pada bangun dari kuburan. Dia bilang, ini loh Tuhan kamu, Dajjal ini Tuhan kamu, kamu ikut. Nah, bagaimana kalau orang takjub dengan yang ajaib-ajaib? Nah, langsung sendiko Gusti. Jadi murid Dajjal. Maka kita ini belajar dari siddiqin, orang yang mantap. Maka Dajjal menguasai seluruh dunia, akhirnya mau pergi ke Madinah, mau menguasai Madinah Al-Munawwarah. Tapi Madinah dijaga oleh para malaikat, nggak bisa masuk. Tapi di Madinah pada waktu itu juga masih banyak orang-orang munafik. Maka Allah guncangkan Madinah. Ketika Madinah guncang, orang-orang munafik ketakutan. Wah, gawat ini, kelihatannya mau ada apa ini. Maka mereka pada lari ke Madinah, lari dari Madinah ikut Dajjal. Tinggal orang-orang ahlul yakin aja yang di Madinah. Ada seorang pemuda, walaupun pemuda ini yakinnya itu luar biasa. Maka dia mendengar Dajjal mau datang ke Madinah, dia keluar dari Madinah, mau lihat, oh ini tuh Dajjal itu, katanya dia. Persis yang ada dalam hadis-hadis Nabi. Matanya satu, punya kehebatan-kehebatan. Ini Dajjal ini tuh orangnya. Maka Dajjal marah, kurang ajar. Tangkap dia, tangkap, digergaji kepalanya, gergaji. Setelah digergaji, berbelah dua. Dajjal mengatakan, bangun. Tahu-tahu bangun lagi. Tapi bangun dia malah tersenyum-senyum. Saya tambah mantep kalau kamu ini Dajjal. Kok bisa begitu? Ya kan Nabi cerita begini ini. Nabi dulu sudah cerita begini ini. Mantep saya, kamu ini Dajjal betul. Oh ya Dajjal ngamuk. Dia hunus pedang mau penggal kepala orang tuh. Tapi ternyata tangannya lemes Dajjal. Kena ahlul yakin ini lemes, loyo Dajjal, nggak kuat. Dia masih bengak-bengok ngalor ngidul. Tapi sebetulnya dia sudah nggak mampu, tangannya sudah stroke Dajjal. Kena kekuatannya ahlul yakin. Akhirnya dia lari ke Syam, sampai di Syam dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Jadi orang-orang ahlul yakin lah yang bisa menghadapi Dajjal ini. Dajjal kan belum keluar Pak, belum keluar, tapi fitnahnya sudah keluar di mana-mana. Maka dalam sholat kita diperintah oleh Nabi, wa'udzu bika min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung, selamatkanlah aku dari fitnahnya penjelajah Dajjal. Dajjal belum keluar, tapi fitnahnya sudah keluar. Sekarang ini fitnahnya, fitnah ekonomi. Pokoknya kalau enggak
Haram ini susah sekarang ini. Haram aja susah, apalagi halal. Nah, ini termasuk fitnahnya Dajjal. Kalau saya nggak riba nggak bisa hidup. Nah, ini fitnahnya Dajjal. Kalau teknologi nggak maju, nggak bisa jalan. Nah, ini fitnahnya Dajjal kan. Ini belum, kalau Dajjalnya nanti keluar lebih lagi dahsyat. Sehingga kebanyakan manusia waktu itu jadi pengikutnya Dajjal. Semoga kita mati sebelum dia keluar. Sampai dikatakan dalam satu riwayat, itu umat Islam itu yang selamat dari fitnahnya Dajjal itu tinggal 12.000 aja. Warna semua ikut Dajjal semua. Siapa yang selamat? Orang ahlul yakin. Bukan orang ahli ngomong, bukan orang ahli teknologi, bukan orang ahli ekonomi, bukan orang ahli pencak silat, bukan orang nggak ada apa-apanya. Ahlul yakin yang mantap dengan agama Allah, itu yang selamat dari Dajjal. Dan Dajjal itu seperti namanya, Dajjal itu maknanya penipu. Jadi dia ini seperti baik tapi itu menjerumuskan, itu nama Dajjal itu. Maka kalau kamu dengar ini baik, ini baik, hati-hati itu. Dajjal itu juga begitu itu. Dajjal itu senantiasa ngomong saya ini baik, saya ini penyelamat. Tapi hakikatnya menjerumuskan orang untuk menuhankan dia. Fitnahnya sudah sampai kemana-mana. Orang ahli ekonomi bilang ini ekonomi untuk menyelamatkan manusia. Orang ahli hutan bilang itu di jalan-jalan selamatkan bumi kita dengan penghijauan. Nah, gitu kan? Selamatkan bumi kita. Lah, semua hijau semua, kalau langit ambruk apa yang enggak hancur bumi itu. Untuk menyelamatkan bumi ini dengan agama. Kalau masih ada orang-orang yang mantap mengucapkan la ilaha illallah, bumi ini akan selamat, tidak kiamat. Walaupun hijau semua, kalau sudah nggak ada yang mengucapkan la ilaha illallah, ambruk jagat ini. Tapi kita ini lihat, merasa orang modern itu selamatkan bumi dengan penghijauan. Oh, bagus ya, oh bagus ya. Ditambah lagi 2 anak cukup. Nah, ledakan penduduk, hati-hati ledakan penduduk. Saya bilang kok 2 anak, 1 anak saja kalau beweling nuwakal sudah cukup. Ya toh, punya 1 anak nuwakal kan sudah cukup. Cukup mumpet. Ya anaknya banyak, soleh semua. Insya Allah ya tidak mumet, malah bahagia. Bukan insya Allah, pasti. Ini bukan saya berarti mengharamkan KB, tidak. Itu sudah dibahas oleh para ulama, panjang ceritanya. Tetapi keyakinan bahwa anak 2 menyelesaikan masalah itu keyakinannya orang jahil mereka. Kalau kita amalkan agama, keluarga kita amalkan agama, datang barokah dari Allah, selesai masalah, akan bahagia kita. Bagaimana bisa bahagia? Dibahagiakan oleh Allah. Bagaimana tidak bahagia? Sedangkan dia dicintai oleh pencipta alam semesta. Pasti bahagia. Maka mantap kepada agama, minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Orang yang siap mati untuk agama, wassalihin, orang-orang soleh. Orang soleh itu bagaimana? Orang yang hidupnya pakai aturan semua, berpakaian pakai aturan, kehidupan pakai aturan, laki-laki perempuan ada aturannya, pakai hijab, jangan campur laki-laki perempuan itu. Ini namanya orang soleh. Ada
orang ngomong-ngomong dengan perempuan bukan mahramnya, bukan istrinya, kamu jangan begitu. Saya ini orang soleh Bapak, nggak apa-apa. Ya kuwi sing bahaya, ya kuwi nggak apa-apa ya mangan wong minggu. Wong jelas sudah dosa kok nggak apa-apa. Astagfirullah gitu loh, nggak apa-apa. Namanya maling itu apa yang ngomong kalau saya maling? Kalau maling itu kelihatannya pura-pura kayak main-main, tahu-tahu maling. Begitu juga setan malaikat untuk merusak kita, laki-laki perempuan kelihatannya nggak apa-apa. Ini kegiatan ekstrakurikuler. Apa ekstrakurikuler? Kegiatan maksiat gitu aja loh, dodo. Nah itu bagaimana? Ya itulah fitnahnya Dajjal. Jangan bagaimana ya. Kalau melihat wanita bukan mahram, tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Hudu min absarihim. Tundukkan kepala. Insyaallah malaikat. Semua pakai aturan tuh namanya orang-orang soleh. Inilah yang kita minta setiap sholat, supaya kita ini hidup dapat hidayah dan jadi asbab hidayah. Lah supaya kita ini hidupnya seperti itu, mendapatkan hidayah dan asbab hidayah, bagaimana? Amalannya yang telah ditunjukkan para nabi, para sahabat, pertama kali harus ada suasana dakwah. Suasana dakwah itu untuk apa? Supaya kita dapat hidayah dan supaya jadi asbab hidayah. Suasana dakwah ini penting. Dulu Mekah itu nggak ada hidayah, gelap gulita. Ketika Nabi dakwah, maka jadi dapat hidayah. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik, penyembah berhala berubah jadi wali-wali Allah, jadi pejuang-pejuang, jadi ulama-ulama, jadi aulia-aulia, penyebar agama seluruh alam. Awal mulanya dakwahnya yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW. Malaikat Allah Ta'ala. Begitu juga di Jawa ini, dulu semua Hindu penyembah berhala. Dengan barokahnya dakwahnya Sunan Ampel berubah jadi kiai-kiai, jadi santri-santri. Jadi mana-mana, jadi kebaikan-kebaikan tersebar kemana-mana. Asal mulanya dari dakwah. Maka sumber hidayah itu dari dakwah. Sumber pertama itu. Nah saya ini masih buruk kok. Masa kita ini ngajak orang? Ngajak orang itu niatnya bukan karena kita ini sudah baik terus ngajak orang, bukan. Kita ngajak orang niatnya supaya kita jadi baik. Karena orang yang ngajak orang itu didoain Nabi. Rahimallahu khulafai alladzina yuballighuna anni. Semoga Allah merahmati wakil-wakilku yang menyampaikan agama dari aku. Dan kita dakwah itu bukan niatnya itu membaiki orang, membaiki diri kita sendiri supaya dapat doanya Rasulullah SAW. Orang kalau ingin saudaranya baik, maka dia sendiri akan mudah jadi baik. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhih. Allah akan menolong orang kalau orang itu menolong saudaranya. Kalau kita ini ingin keluarga kita jadi baik, usahalah kebaikan untuk keluarga-keluarga orang lain, maka nanti keluarga kita sendiri akan dimudahkan jadi baik oleh Allah SWT. Kalau kita ingin kampung kita jadi baik, pikirkan kampung-kampung lain, maka kampung kita akan mudah jadi baik. Kalau kita ini ingin tahajud, nanti malam ingin tahajud, caranya bagaimana?
kamu nanti habis isya musyawarah dengan teman-temannya. Tahajud itu fadilahnya besar. Dalam satu hadis dikatakan, di antara orang yang akan masuk surga tanpa hisab adalah orang ahli tahajud. Maka nanti kamu bangunkan saya jam 3 pas. Siap nggak? Siap. Kamu? Insya Allah. Kamu? Nah, kalau kamu itu memikirkan bagaimana orang-orang lain tahajud, nanti kan kamu sendiri dimudahkan oleh Allah untuk tahajud. Tapi kalau kamu ingin tahajud, diam aja, insya Allah kebablasan biasanya. Kalau ingin mudah tahajud, ajak orang untuk tahajud. Kita musyawarahkan untuk buat usaha tahajud, insya Allah nanti akan mudah jadi tahajud. Saya itu punya kebiasaan buruk Pak Kiai, apa? Setelah taklim akhir itu mesti ingin pulang aja, itu kaki saya itu. Nggak tahu kaki saya itu ada demitnya apa. Kamu ingin demitnya lepas, kamu nanti musyawarah dengan mahalahnya. Pokoknya malam ini kita itikaf, kita mau tahajud, ya. Kita ingatkan, kita ini sudah tidak ada suasana agama di mana-mana. Kita buat suasana agama di masjid ini. Kita mulai malam ini. Nanti insya Allah kan setannya di kaki itu hilang. Insya Allah mulai kan? Gimana? Siap? Nah, mulai kan. Nah, mulai kan Allah Ta'ala. Dan amalan orang-orang ahli hidayah yang jadi asbab hidayah itu, yang kedua adalah taklim. Maka biasakan hidupkan taklim di masjid, di rumah, dan di mana saja. Rasulullah itu dalam safar pun taklim. Ulama-ulama dulu itu semua kan dalam safar taklim, bahkan dalam perang taklim. Itu namanya Raja Salahuddin Al-Ayyubi yang terkenal pembebas Masjidil Aqsa zaman dulu. Itu kalau waktu perang itu semua kan beliau menyuruh ulama-ulama, coba baca taklim dulu. Di tengah-tengah perang kok baca taklim, kan aneh semua kan. Beliau itu punya keyakinan dengan taklim akan datang pertolongan Allah. Maka waktu perang taklim, bukan malah perai, ini lagi gawat ini perai aja taklimnya, tidak. Malah waktu perang taklim. Jadi taklim itu jangan dihentikan gara-gara suasana-suasana. Insya Allah mulai kan? Baca kita fadilah amal di rumah kita, di masjid kita. Karena di situ itu ringkesan kitabnya para ulama-ulama yang ahlinya. Situ nasihat-nasihat dari Al-Quran, dari hadis, dari para sahabat, dari para ulama, dari para a'immah, al-imam Syafi'i, al-imam Malik, al-imam, para imam-imam, tokoh-tokoh ulama. Banyak disebut di situ. Imam Al-Ghazali, Imam Bukhari, banyak. Maka kalau kita baca kitab fadilah amal itu, insya Allah pikiran kita jadi lurus. Dakwah kok tidak mau baca fadilah amal, nggak akan lurus, nanti mesti ngarang sendiri. Kita baca dan istiqomah, insya Allah kan? Dan itu dibaca semua kan? Fadilah Quran, fadilah dzikir, fadilah tabligh, fadilah sholat, kisah sahabat dibaca semua tiap hari. Termasuk fadilah sedekah juga. Bukan hari ini fadilah sedekah, besok fadilah sholat, tidak begitu caranya itu. Sehari itu semua dibaca. Karena tiap hari kita ini perlu sholat, tiap hari kita ini perlu sedekah biar selamat. Sedekah itu tolak balak. Tiap hari kita ini perlu zikir. Kalau orang nggak ingat sama Allah mesti ciloko. Tiap hari kita ini perlu dakwah. Maka tiap hari dibaca fadilahnya itu, insya Allah malaikat. Tiap hari kita ini perlu nyambung hati dengan para sahabat, maka tiap hari baca kisah-kisah sahabat. Kalau kita ini tiap hari baca kisah-kisah sahabat, maka hidup kita di Indonesia, hati kita seperti zaman Rasulullah, kayak zaman sahabat. Kalau tiap hari yang dibaca koran, majalah, televisi, rumahnya di Temboro, perasaannya di Amerika. Akhirnya rusak pikirannya itu.
Maka fadilah amal itu perlu kita baca, insyaallah malaikat. Dan taklim ini ada sejarah besar, banyak tokoh-tokoh besar, di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu telah mendapatkan hidayah sebab taklim. Taklim ini penting malaikat. Kemarin ada jamaah dari Australia itu cerita sama saya, di Australia itu banyak orang kafir masuk Islam hanya gara-gara taklim. Ibu-ibu taklim di rumah, terus ini orang-orang kafir itu pada nimbrung, ikut dengar pada masuk Islam. Maka taklim ini penting, insyaallah malaikat. Kemudian yang ketiga, suasana ibadah dikuatkan, karena ibadah itu menghubungkan hati kita kepada Allah, khususnya sholat 5 waktu, sholat sunnah, qabliyah, ba'diyah, isyraq, duha, awabin, tasbih, tahajud, witir, zikir pagi petang, baca Quran tiap hari. Kita niatkan malaikat. Kok banyak sekali itu Pak Kiai, kok banyak sekali. Umpama kita tahu fadilahnya, pasti kita ini akan mengatakan kok sedikit sekali ya. Kayak Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, Nabi mengatakan kamu khatamkan Quran Abdullah tiap bulan sekali ya. Ya Rasulullah, saya masih kuat lebih ya Rasulullah. Udah 7 hari sekali khatam ya. Jangan ya Rasulullah, saya masih kuat kok. Dah tiap 3 hari ya. Kurang ya Rasulullah, pokoknya tiap malam saya bisa kok. Enggak, 3 hari sekali aja ya. Nanti kamu lama-lama nggak kuat nanti kamu. Coba semalikan. Ini sahabat tuh begitu. Kalau dikasih amalan katanya kurang ya Rasulullah. Seperti kita kalau dikasih duit, oh kurang duit ini. Gitu. Ini kayak amalan, oke men. Piye gitu nih. Apa sing butuh akhirat itu sahabat tok. Apa yang perlu pahala itu sahabat saja, kita nggak perlu. Yang mau mati sahabat saja, kita hidup terus dunia. Enggak toh? Tidak apa ya? Loh, kok iya ya ora piye ta karepmu. Jadi semalekan Allah taala kita ibadah itu kita kuatkan malaikat. Dai-dai yang sukses, para nabi, para rasul, para sahabat itu orang-orang ahli tahajud. Kanu qalilan minal laili ma yaj'un wa bil asharihum yastaghfirun. Sedikit tidur waktu malam. Berapa? Qumil laila illa qalila nisfahu amin qus minhu qalila auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Separuh malam, tahajudnya separuh malam. Jadi kalau malam tuh 12 jam, berarti tahajudnya separuhnya berapa? 6 jam atau kurang sedikit. Awin qus minhu qalila, kurang dikit 6 jam ya, 5 jam namanya. Auzid alaihi atau lebih, jangan hanya 6, 7 jam. Jadi Nabi itu disuruh tahajud bukan dibatasi rakaatnya, yang dibatasi itu jamnya. Pernah tahajud 6 jam? Nanti masih cari dalil lagi. Jangan banyak-banyak ibadah itu nanti. Yang penting jangan khusyuk gitu. Ini sedikit dan tidak khusyuk, tambah repot nanti. Nek duit njaluk sing akeh. Ya awake dhewe iki nek dipikir aneh ya. Iman kepada Allah tapi lupa terus kepada Allah. Percaya kalau kita mau ke akhirat, nggak pernah mikir akhirat. Nah ini bagaimana ini kalau diterus-teruskan, kan gawat sebenarnya. Maka ini kita mulai sekarang juga malam Jumat ini tahajudnya dikuatkan, insyaallah malaikat. Terus kemudian amalan orang-orang ahli hidayah itu, mereka ini punya akhlak yang baik, suka khidmat, melayani umat.
melayani umat itu pahalanya besar semuanya kan. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis satu hadis, diceritakan sanadnya itu orang yang mati dalam keadaan melayani umat karena Allah, maka dia akan masuk surga tanpa hisab semuanya kan. Coba semalekan Allah Ta'ala, kita yang melayani umat itu penting. Jangan pikiran kita bagaimana orang-orang melayani aku, tapi pikir kita bagaimana saya melayani orang. Insya Allah malaikat. Nah ini kalau empat usaha ini malaikat, usaha dakwah, taklim, usaha ibadah, usaha akhlak ini kita jaga, maka insya Allah hidup kita ini jadi orang yang dapat hidayah dan jadi asbab hidayah. Nah tandanya hidayah itu masuk dalam hati itu apa? Tandanya pertama kali timbul rasa takut kepada Allah, timbul rasa cinta kepada Allah. Kalau disebut nama Allah gemeter hatinya, ini tandanya hidayah masuk dalam hati. Tandanya hidayah itu masuk dalam hati semalekan. Dia punya keyakinan bahwa tidak ada perkara yang lebih bermanfaat melebihi taat kepada Allah. Tidak ada racun yang lebih bahaya, perkara yang lebih bahaya melebihi maksiat kepada Allah. Kalau hidayah itu masuk dalam hati semalekan, ada tandanya. Cita-citanya akhirat, bukan dunia. Dunia ini apa? Sebentar aja. Saya inginnya akhirat. Ini tandanya hidayah itu masuk dalam hati. Ini tiga ini. Takut kepada Allah, cinta kepada Allah, senang dengan taat, takut dengan maksiat, terus kemudian cita-citanya bukan dunia tapi akhirat. Ini tandanya hidayah itu mulai masuk di dalam hati kita. Dan supaya amalan-amalan ini menjadi amalan kita, istiqomah sampai mati kita, caranya kita menyiapkan waktu untuk amalan ini dengan istiqomah. Kita jadwal untuk menghidupkan amalan ini. Tiap hari 2,5 jam, tiap bulan minimal 3 hari, tiap tahun minimal 40 hari, seumur hidup minimal pernah 4 bulan. Untuk apa? Untuk melatih diri kita supaya 4 amalan ahli hidayah ini mancep, madep dalam hati kita. Insya Allah malaikat. Harus dijadwal. Apa saja yang tidak dijadwal nanti akhirnya nggak jalan malaikat. Toko ada jadwalnya, buka jam 8, tutup jam sekian, ada jadwalnya. Kalau toko kadang-kadang pagi bukanya, kadang-kadang malam, kadang-kadang jam 12 malam baru buka, insya Allah bangkrut sebentar lagi ya. Sekolahan ada jadwalnya, masuknya jam sekian, jam terus. Sawah pun ada jadwalnya, pondok pesantren pun ada jadwalnya. Sudahlah, makan pun ada jadwalnya, makan pagi, makan siang, makan malam. Bukan ini saya mau berhenti makan sebulan ini, maka hari ini saya mau makan terus mulai pagi sampai sore, beledos wetengmu. Ada aturannya makan itu. Begitu juga ini saya mau wah subuh, setelah itu kita mau cuti. Nah, tidak begitu, terus istiqomah sampai mati kita, insya Allah malaikat. Maka semalekan untuk kita bisa istiqomah harus jadwal waktu dijaga. Maka semalekan yang sekarang mau latihan 4 bulan, silakan berdiri, atau 40 hari silakan berdiri ke selatan sini. Taqabbalallah. Taqabbalallah. Monggo sing badhe sekawan wulan kanjatan kula aturi juneng teng kidul mriki kanjatan. Monggo. Kidul mriki, selatan.
Monggo saking Pasitan, monggo. Jumeneng maju mriki sedaya, monggo. Nggih. Pasitan. Alhamdulillah. Sekawan wulan, sekawan dosa dinten kes enjing-enjing. Monggo kula aturi jumeneng ngidul mriki sedaya, monggo. Kes. Termasuk yang kes negeri jauh, IPB, jalan kaki 4 bulan 40 hari yang kes. Besok berangkat insyaallah. Ngidul mriki jumeneng, monggo. Kalau kita berangkat kes, maka dapat pahala kes. Ya. Dapat barokah kes. Monggo Pak, monggo jumeneng. Nek gatane pikirne manusa urane rampunge. Sesuk wae, sesuk teko neh setane, sesuk wae. Aja ndek pikiran sesuk ki iblis dhewe urip gak gong mati. Nek urung kiamat iblis ki urung mati. Sesuk ki setan iki urip ae lho Bang gae. Ngono wis engko eneng neh. Repot iki eneng malih. Sing paling apik niku sedang mau angkat mohon. Bismillah, mohon monggo. Monggo. Kemudian malaikat kita ingin jamaah niat. Karena niat ini suatu amalan juga. Barang siapa niat kebaikan, niat itu maksudnya ada keinginan dalam hati untuk berbuat suatu kebaikan, maka sudah dapat pahala satu yang sempurna. Kalau diamalkan nanti berlipat-lipat. Barang siapa yang membeli kuda, niatnya untuk sabilillah, persiapan memperjuangkan agama Allah, setiap kuda tadi jalan dia dapat pahalanya, kuda itu makan dapat pahalanya, kuda itu kencing pun dia dapat pahalanya, karena persiapan sabilillah. Nah kalau kita ini dalam persiapan sabilillah, insya Allah ke sawah dapat pahala, ke ladang dapat pahala, kencing pun dapat pahala, insya Allah malaikat. Kalau diri kita ini persiapan fisabilillah untuk menghidupkan agama, insya Allah malaikat. Maka yang niat ini tugas-tugas jauh 4 bulan 40 hari negeri jauh. Nah, monggo 4 bulan 40 hari negeri jauh yang niat, monggo kula aturi jumeneng ngaler ya, ngaler. Monggo.